Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana? Udah siap buat PAT atau belum? Ya, hari ini kita akan persiapan untuk mempersiapkan diri untuk PAT ya, penilaian akhir tahun. Jadwalnya minggu depan ya. Bener ya, Jesse, minggu depan ya? Tanggal 14, right. Oke. Bahan PAT-nya apa aja? Seperti biasa saya ingatkan dulu, kita bisa aktif semuanya by chat ya. Jadi kamu bisa mute dulu ya untuk bisa berdiskusi, tanya. Ini adalah sesi tanya jawab terkait segala konsep yang mungkin kamu belum ngerti ya, atau ada yang pengen dieksplor lagi, silakan ditanya di sini terkait beberapa materi seperti materi Pitagoras, terus lingkaran, ya enggak, terus statistik dan peluang ya, bisa ditanyakan di sini. Ada satu lagi, apa lagi ya? Pokoknya ada 5 ya kalau nggak salah, saya share di WA kemarin. Alright, ya, panggilannya siapa? Tian? Iya, Pak. Oke, Tian. Setuju nggak kalau misalnya this is the formula of the Pythagorean theorem, ada A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kemudian ada teman kita namanya Marwan, dia mendeklar bahwa A, B, C itu adalah sudut. Apakah kamu setuju atau kamu punya pendapat yang berbeda dari Marwan? Setuju, Pak. Setuju. Kenapa setuju? Karena saya juga seperti itu pemikirnya. Oke, karena mikirnya memang A, B, C itu sudut ya? Oke, thank you so much. Thank you, kamu bisa mute lagi. Oke, kalau gitu, kalau misalnya saya punya, let's say segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku ABC, oke? Segitiga siku-siku ABC. Oke, ya. Sisi apa yang ada di depan sudut A? Ada yang bisa jawab? Ya. Ini sudut. Ya, ini sudut. Ini sisi di depannya. Sisi di depannya. Oke. Kalau sudut A, sisi di depannya itu sisi apa? Di chat, ayo di chat. Oke. C, sisi, oke. Sisi itu kayak misalnya sisi AB, BC, ya enggak? AB, BC, sama AC. Sisi yang di depan sudut A itu sisi mana? AC. Oke, Priyo ngomong AC. Oke, ada yang lain? AC. Ada lagi yang lain? AC semua? AC semua. Nah, ini menarik nih. Ada BC juga ya, ada BC. Exactly. Salsabila. Ya, I do agree with Salsabila sama Regina, BC ya, karena sisi di depannya adalah sisi BC. Oke? Bisa? Oke. Sisi BC, kita pakai huruf capital, ingat ya, pakai huruf capital. Dalam arti gini, kalau ini ada segitiga siku-siku ya. Ini ada segitiga siku-siku. Di sini A, B, C, oke. Nah, sisi di depannya sudut A, ini sudut A ya. Sudut A nih. Sisi di depannya apa? Exactly BC, ya enggak? Bisa ya? Ini kalau digambar, oke? Ya. Berarti kalau saya punya sisi sudut B gitu ya, sudut B itu sisi di depannya apa? Ini saya hapus ya, biar nggak bisa ngelihat gambar. Coba. Sisi di depannya apa? Sudut B. CA, cakep. Dani, cakep. Salsabila juga. Oke, thank you ya. Good. Oke, selanjutnya kalau misalnya saya punya sudut C, berarti sudut C sisi di depannya apa? BA, exactly. Oke, cakep ya. Nah, lihat ya, ini kalau kita menyatakan sisi pakai huruf kapital ya, in capital, oke. Tapi kalau pakai huruf kecil,
ya. Abjad kecil itu abjad apa ya? Abjad atau letter kecil lah ya, kecil ya. Ini adalah sisi di depannya ya. Sisi depan sudut itu. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil gitu. Oke? Bisa dipahami? Jadi kalau BC ya, kalau BC itu sisi di depannya kamu bisa mendeklar ya. Ini ya, kalau misalnya gue punya sisi BC itu bisa dinyatakan dengan sisi A, tapi huruf kecil. Oke? Karena kalau kamu nulis A gede itu artinya sudut A. Alright? Bisa ya? Nah, sekarang saya bakal coba kasih analogi lain kalau gimana kita bermain dengan segitiga PQR. Coba. Sisi di depannya sudut sudut P itu apa? Sudut Q itu apa? Sisi di depannya sudut Q, ayo apa? Di chat. PR, cakep. PR kapital ya. Gue suka tuh yang PR kapital, cakep. Berarti ngerti ya. How the way you state the side of the triangle, ya. PR kapital, good job ya. Oke. Ya, ini adalah PR atau Q kecil, right? Oke ya. Selanjutnya kalau misalnya sisi di depannya R, come on. Salah, bukan QR. PQ, good job. PQ, paham ya, PQ, oke. Atau ya kamu bisa declare dengan R kecil gitu ya, R kecil gini, oke? Sesimpel itu ya. Nah, di sini udah paham ya, oke? Nah, sekarang ya kita bahas Pitagoras deh, kayaknya ini banyak banget yang bisa dieksplor di sini. Sekarang saya mau tanya, apakah kamu setuju bahwa ini ABC ini adalah sudut? Apakah ini adalah sudut? Apakah kamu setuju apakah ABC ini adalah sudut? Tidak setuju, right? Oke. Jadi yang benar itu apa? Right, yang benar itu adalah cakep, udah pada paham ya. Sisi, oke. Kita ngomongin sisi, oke? Sisi pada segitiga ya. Jadi ini bukan sudut, alright? Ini bukan sudut, melainkan ini adalah panjang sisi segitiga, oke? Panjang sisi segitiga. Alright, nah ngomongin segitiga, ini banyak banget nih ya. Banyak banget yang bisa kita explore ya. Bangun datar berupa segitiga di antara 1, 2, 3, dan 4, yang mana? Yang nomor berapa aja yang bisa kamu bikin menjadi segitiga? Menurut kamu yang mana aja? Coba deh, ini biar bisa ngerti Pitagoras nih. 4 doang, 1 doang. Ayo, Matthew ngomongnya 4 doang. Ini versinya Matthew nih. Dani ngomongnya 1 doang. Come on. Ayo, semuanya, bingung? Segitiga siku-siku atau segitiga apa, Pak? Segitiga apa aja? Pokoknya dari antara 1, 2, 3, 4, menurut kamu, yang mana yang bisa dibikin sebagai segitiga? Semuanya. Are you serious? 1, 2, 3, 4. Oke, nggak semuanya by the way, nggak semuanya. Pikirin baik-baik, coba. Kamu belajar ini nggak di Pitagoras? Come on, you need to understand about this basic concept before kita bahas terkait teorema Pitagoras. 2, 3, 4. Come on, 2, 3, 4. Sekian. Rio, sekian. Oke. Oke. 1, 2, 4. Ya, ada yang bingung?
have no idea gitu. Wah, gue nggak ngerti gitu kan. Silakan, gak apa-apa, jujur aja. 3 dan 4. Are you serious? Beneran nih? Ada yang mau speak up, ngejelasin gimana? Gak paham? Oke, kita nggak apa-apa, sama-sama belajar kita ya. Tidak ada? Alright, this is interesting. Oke, kalau gitu, let's check. Ini saya bakal coba ngebuka cara berpikir kita semua yang ada di sini ya. You have to think ya. Kalau kamu nggak berpikir, kamu nggak bakal bisa ngerti. Jadi coba ya mau berpikir. Kita punya 3 cm ya. Sisi yang pertama 3 cm untuk segitiga yang pertama. Ini warna biru nih ya, 3 cm. Oke. 3 cm segini ya. 3 cm kira-kira segini lah. Oke. Bisa? Kemudian 7 cm yang kuning ya. 7 cm yang kuning. Ya 7 cm kira-kira seginilah. Right? Ya enggak? Terus 10 cm itu yang ungu lah. Taruhlah ini 10 cm yang ungu. Ya 10 cm itu segini ditambah segini gitu ya. Nah. Bisa nggak dibikin segitiga? Bisa nggak? Bisa nggak dibikin segitiga? Ya. Logikanya ya, coba mainkan nih ya. Ini yang biru kita taruh gini kan. Yang kuning kita taruh lagi begini. Ini kita horizontalin aja gitu ya, kita dempetin aja begini. Ya enggak? Total ini panjangnya berapa? Yang biru berapa tadi? 10 kan? Ya enggak? Ini 10. Oke? Kalau kita horizontalin gitu aja 10. Nah, ini yang ungu juga 10. Ya enggak? Yang ungu ini juga 10 loh. Bisa bikin segitiga enggak? Kalaupun kamu bikin segitiga, nih coba ya. Kalaupun kamu bikin segitiga kayak gini nih. Ya. Birunya segini aja deh, birunya gue beginiin deh gitu ya. Oke? Nanti kuningnya ini. Gitu kan? Dia bakal lebih nih. Dia bakal lebih. Alar nggak? Alar nggak? Jadi ini nggak kepake nih. Ada sisi ungu yang kita buang. Bagian ini dia nggak kepake gitu. Bayangin ini ya, lo bengkokin ke atas gini, kamu bengkokin ke atas gitu. Oke? Ya nggak? 2 garis gini, terus kamu bengkokin ke atas, ya kan? Pasti ada sisi yang kebuang kan sebelah sini kan? Ini nih sisi yang nggak kepake ini di sini. Jadi nggak bisa. Ya nggak? Oke? Kita bandingin sama 2 dan 8. Yang nomor 2 coba, yang nomor 2. Nomor 2 bisa nggak? Menurut kamu bisa nggak nomor 2? Nomor 2 bisa nggak? Coba. Di chat. Nomor 2 bisa nggak? Let's check number 2. Atau masih bingung? Bisa, benar bisa. Bisa. Yang benar bisa, Lintang, thank you. Bisa. Right? Matthew, thank you. Bisa. Oke. Kenapa bisa? Ya. Ini 2 segini ya, taruhlah yang biru ya. Ini kuning, terus yang biru ini 2, yang ungu ini 9 ya. Oke. Ungunya tuh cukup panjang gitu loh. Ungunya tuh panjang. Nah, ini gue suka nih Matthew nih karena ini saya suka nih Matthew karena Matthew bilang karena 2 tambah 8 itu 10. Matthew concern di sini. Matthew concern di penjumlahan ini nih. Matthew, thank you ya. This is really good idea. Ya, untuk bisa taruh fokus kamu di situ. 2 tambah 8 sama dengan 10. Gitu. Kenapa? Karena sisi yang paling panjang, sisi yang ungu ini ya, dia nggak lebih panjang dari penjumlahan itu gitu. Jadi nanti kita bisa bikin kalau kamu jeberin ini mendatar gini aja ya. Kayak 2 segini gitu kan, 2 segini ya. Terus 8-nya itu yang warna kuning, itu segini, itu tuh pasti lebih panjang kan? Ya enggak, lebih panjang.
Thank you untuk menyimpulkan, Kalisa ya. Berarti panjang total sisi tinggi dan sisi miring harus lebih tinggi dari panjang sisi alas, Pak. We don't know actually ini apakah sisi tinggi, sisi miring, sisi alas, kita nggak ngerti ya. Kita masih belum tahu ya. Tapi yang jelas fokusnya di sini nih. Kita nggak ngerti nih, ini sisi tinggi, miring apa alas, I don't know. Ya. Di segitiga itu alasnya mana nggak ngerti ya. Kayak misalnya gini. Alasnya mana nih? A, B, C, alasnya mana? Alasnya mana? AB, BC, right, BC, oke. Tapi kalau segitiga yang sama, right, segitiga yang sama ini gue balik gini, ya enggak? Ya, gue balik gini berarti di sini A, B, C. Saya balik tuh. Jadi alasnya mana? Ini versi, jadi AB kan gitu. Nah, ternyata ini segitiga yang sama. Jadi sebenarnya alasnya apa? BC atau AC? BC atau AB? Ya enggak? Jadi alasnya itu kan tergantung kita ngelihatnya dari mana. Right? Oke ya. Nah, sekarang gini. Balik lagi ke sini. Yang mana yang bisa dibentuk sebagai segitiga? Nomor 3, menurut kamu bisa dibentuk gak jadi segitiga? Nomor 3. Sekarang kita cek nomor 3. What do you think about number 3? Hah? Bisa, cakep. Kenapa bisa? Alasannya adalah sama kayak awal, bisa ya, karena ini penjumlahan ininya nih. Ya, 16 ditambah 20 itu berapa? 36. Dan sisi terpanjangnya tidak lebih besar dari 36. Oke? Atau lebih kecil ya, lebih tepatnya lebih kecil, bukan tidak lebih besar. Oke, 36 lebih besar. Oke, good job. Thank you buat Raisa, thank you so much ya. Nah, ini tuh si Aksya ya. Aksya, thank you. 2 sisi terpendek di jumlahnya hasilnya harus lebih panjang dari sisi terpanjangnya. Betul, cakep. Ya, Aksya namanya ya. Thank you so much, Aksya. Terus Raisa juga dia pakai notasi matematika menjelaskan hal yang sama yang dijelaskan sama Aksya. That's really good. Thank you so much. Ya, how about number 4 sekarang? Let's check number 4. What do you think? What do you think? Bisa ya. Oke, good job ya. Nah, udah paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Jangan pakai ini dong, jangan main-main anotasi dong ya. Just fokus sama topiknya aja dong, ya. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya saya punya ini 6, kemudian 6, 27, 17, bisa nggak? Ya, Elon, thank you, Elon benar. Nggak bisa. Alasannya kenapa? Alasannya karena bisa atau enggak? Jumlah 2 sisi terpendek lebih sedikit dari sisi terpanjang, benar? Aturan lebih besar ya. Oke. Ini berapa? 17 tambah 6. 24 less than 27. Ya benar ya, Piro ya. Ya, seharusnya ya ini harusnya lebih besar. Oke? Good job. Oke, ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Atau coba lagi, sekali lagi? Ada yang mau tanya? On the topic aja gitu ya. Kalau di ini berargumen gitu, tapi nggak usah coret-coret gitu. Oke. Thank you untuk kerjasamanya ya. Oke, diketahui
Di sini kamu udah tahu ya. Di sini kamu udah tahu, kamu udah punya skill ya, bisa menentukan yang mana yang bisa jadi segitiga, yang mana nggak bisa jadi segitiga. Oke. Sekarang kita dapetin soal kayak gini ya. Kita ngedapetin soal kayak gini, di mana keempatnya itu bisa dibuat menjadi segitiga. Sekarang pertanyaan saya adalah gimana caranya kita menentukan dari keempat sisi segitiga ini jenis segitiganya? Ya. Sekarang kita bisa tentukan nih, apakah ini segitiga tumpul, apakah ini segitiga lancip ya, atau segitiga siku-siku. Nah, gitu dia. Ya. Apakah ini termasuk segitiga tumpul, segitiga lancip, atau segitiga siku-siku? Oke. Kalau saya tanya, untuk segitiga yang pertama, menurut kamu ya, yang ini nih, ini termasuk segitiga mana? Segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku? Lancip, tumpul, atau siku-siku? Siku-siku. Oke, Arya, thank you Arya. Siku-siku. Siku-siku semua ya. Aman ya? Betul? Siku-siku. Atau ada yang punya pendapat berbeda? Oke, ada yang punya pendapat berbeda? Berarti segitiga siku-siku ya, yang nomor 1 ya. Betul, segitiga siku-siku. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kamu bisa tebak itu siku-siku? Kenapa? Karena sudah ada rumus yang ditetapkan. Oke, what is it the formula kalau gitu? Sebentar saya cari dulu siapa yang ini ya. Siapa yang apa namanya? Siapa yang nggak di-mute? Tolong di-mute dong. Oke ya. Alasannya karena apa? Triple Pythagoras. Wow, that's good. Benar ya, itu triple Pythagoras ya. Ada lagi? Ya. Triple Pythagoras itu gimana sih? C kuadrat. Ya, good job. Ya, Early. Thank you Early. Oke. Kenapa? Karena di sini nih, ya. Sisi terpanjangnya kan 5. Berarti di sini kalau kamu kuadratin 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, kalau dibandingin sama 5 kuadrat itu sama. Ya. Makanya dia siku. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang nomor 2. Yang ini nih. 5, 13, 14. Apakah itu termasuk tumpul, lancip, atau siku-siku? What do you think? Ayo, coba. Menurut kamu gimana? Ayo, silakan dibuka di chatnya. Siku-siku, are you serious? Coba. Tumpul, kenapa tumpul? Coba. Lancip. Wah, ada yang bilang tumpul, ada yang bilang lancip. Coba, menurut kamu gimana? Ayo, tim tumpul, tim lancip. Coba. Lancip. Ada yang mau open mic? Nggak ngerti? Ada yang open mic? Ada yang mau open mic dulu nggak? Open mic dulu deh. Arya Dava, coba Arya Dava, coba. Mau open mic ya? Ini ada versi tumpul, ada versi lancip nih, lumayan banyak juga nih versi tumpul sama versi lancip nih, coba. Saya nggak pakai headset Pak, nggak apa-apa, it's okay Arya. Nggak apa-apa Arya, come on. Halo? Lancip karena jumlah AB lebih kecil dari C. Karena kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya.
Coba kita bandingin 5 kuadrat tambah 13 kuadrat sama 14 kuadrat. Coba di unmute dulu siapa sih? Bentar saya cari dulu yang nggak di mute terus. Tolong yang karena kuadrat sisi miring lebih kecil dari jumlah kedua kuadrat sisi miringnya. Oke. Azeta boleh speak up nggak? Boleh open mic nggak? Open mic nggak? Azeta. Arzeta, open mic dong. Arzeta. Halo Kak. Ya, halo. Gimana? Arzeta Hayakana. Betul ya? Ya, gimana Arzeta? Jong. Kak, karena kan 5 kuadrat tambah 17 kuadrat itu jadi 194, jadi lebih kecil daripada 14 kuadrat. Jadi itu lancip. Jadi 194 dibandingin sama 14 kuadrat berapa? 196. 96. Jadi hubungannya lebih kecil gini. Makanya sudut lancip. Oke, kalau misalnya yang nomor 4. Ini lancip ya berarti ya. Lancip itu biru. Oke, Arzeta lagi dong, Arzeta. Halo. Ya, coba Arzeta. Yang nomor 4, yang nomor 4. Kuadrat tambah 21 kuadrat dengan 841. Ini 800 berapa? 41. Oke, terus 29 kuadrat itu juga 841. Jadi siku-siku. sama dengan gitu ya. 29, bener ya? 29 kali 29 ya siku-siku ya. Kalau 74, 24, 25? Coba pakai kalkulator deh. 625, jadi sama. Ini juga siku-siku. Ini 4. Berapa? 625 ya? Ya. Ini juga 625. Jadi siku-siku semua ini. Oke, thank you Arzeta ya. 3 sama 4. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Thank you ya Arzeta ya. Itu keren banget. Itu that was really good. Oke. Thank you. Jadi kalau yang sudut tumpul gimana? Sudut tumpul segitiga tumpul gimana hubungannya? Ayo. Hubungannya apa? Kalau misalnya saya punya X, Y, Z gitu kan, di mana Z itu sisi terpanjang ya. Terpanjang. Berarti kalau sudut tumpul gimana? Segitiga tumpul gimana? X kuadrat. Kalau kamu kuadratin X kuadrat sama Y kuadratnya, kemudian kamu jumlahin, itu hubungannya harus lebih besar. Dari mana? Lebih besar dari apa? Lebih besar dari kuadrat C. Oke, kuadrat Z ini ya. Z ya. Dari Z kuadrat ya, bukan dari Z ya. Oke. Dari Z kuadrat nih, bukan dari Z aja. Oke. Oke. Menurut saya udah cukup paham. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau gitu saya bertanya ini, menurut kamu gimana nih? Soal nomor 1 UK 6, coba. Ini saya pindahin deh. Yuk, coba yuk, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisinya KLM. Pernyataan berikut. Menurut kamu yang benar yang mana?
Ayo di chat. Ada yang bisa? Kita diskusi bareng, ngobrol bareng. Yang D. Ada A, ada B, ada D. Come on. Ada A, ada D, ada tim A. Lebih banyak D ya, mayoritasnya D ya. Cuma kita nggak ngerti apakah D-nya itu correct atau enggak. Ada A, ada B malahan sekarang. Wow. Ada B, oke. Terus siapa sih yang nggak di unmute, yang nggak di mute? Bentar saya cek dulu, jadi polisi Zoom nih, nyari yang nggak di mute nih. Tiba-tiba tenang. Oke, thank you guys. Oke. Lanjut ya. Oke. Sekarang saya tanya. Kita bahas yang A nih. Ya, kita bahas yang A dulu aja. Kita belum yang ke B. Oke. Sisi terpanjangnya itu kalau di A itu yang mana? Sisi terpanjangnya itu yang mana? Sisi terpanjang untuk segitiga untuk jawaban yang A, menurut kamu yang mana? M. Ada yang bilang K. M. Ada yang bilang M tapi ragu gitu tanda tanya, jadi M. Ayo. M ya, kenapa? Dari mana kamu tahu kalau M itu adalah sisi terpanjang? Betul ya, ini sisi terpanjang nih, saya kasih highlight warna hijau. Good job, yang bilang M. Betul ya. Kenapa? Ya jelas lah. L sama K lo tambahin jadi M kuadrat. Ya pasti M-nya itu lebih panjang daripada keduanya, ya enggak? Oke. Aman? Lanjut lagi. Betul, dari pernyataan ya. Yang B sekarang. Yang B, di jawabannya yang B, sisi terpanjangnya itu yang mana? Sisi terpanjangnya itu M, L, atau K? Wih, pinter-pinter nih 27 nih, L gitu ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa alasannya? Karena dikurang ya, karena dia yang dikurang, benar banget ya. Yang paling panjang yang harusnya dikurang, ya enggak? Kalau udah pendek dikurang, ya kasihan banget ya. Udah pendek masih dikurang juga gitu kan. Betul, karena dia yang dikurang. Exactly. Jadi L, pintar ya. Lalu, untuk jawaban yang C, untuk opsi yang C, oke? Sisi terpanjangnya yang mana? Wah, pintar-pintar nih. Good job, cakep. Kak, betul ya. Selanjutnya untuk yang D, sisi terpanjangnya yang mana? Cakep, Kak semua. Oke. Nah, itu kan huruf kecil ya. Masih ingat dong untuk menyatakan sisi dengan huruf kapital? Kalau M kecil ya. Kalau M kecil, sisi M kecil, versi kapitalnya apa? Masih ingat nggak? M kecil versi kapitalnya apa? Masih ingat nggak? Ayo di chat. KL, cakep. LK, benar. Oke, LK, pakai gede gini ya. LK atau KL is okay, sama saja. Lanjut. Kalau L kecil, berarti dia versi kapitalnya apa? Cakep, KM, ya enggak? Nah, kalau K kecil, versi kapitalnya apa? LM. ML bukan. LM ya. Ya, ML atau LM ya. Oke. Mobile Legends.
Alright. LM-nya tapi capital ya. Bukan ini ya, bukan L kecil ya. LM-nya itu capital, right? Oke. Kalau begitu, ya, kamu tahu dong sudut di depannya? Enggak, sudut di depannya berapa? Kalau LK, sudut di depannya sudut apa? Nih, LK, sudut di depannya adalah sudut. Di chat. Nah, itu dia, sudut M. Tapi lebih tepatnya capital gitu ya. Oke? Oke, cakep. Salsabila, thank you. Oke. Terus, kalau KM, sudut di depannya KM, L capital, cakep, sudut L gitu ya. Nah, berarti ini adalah sudut K gitu ya. Oke, good job. Nah, perhatikan ya. Kalau misalnya ini kan semua nyatakan pakai 90 derajat ya. Ya. Bisa nggak ya? Menurut kamu ya. Coba nanti langsung di chat. Bisa nggak? Ya. Kalau udah diketahui salah satu sudutnya itu 90 derajat. Ya, bisa nggak? Memungkinkan nggak? Ya, satu dari dua sudut lainnya besarnya itu lebih dari 90 derajat. Bisa nggak? Coba, mau tahu dong? Bisa nggak? Segitiga nih. Ya, segitiga. Tidak. Yakin nggak bisa? Kenapa? Ora iso. Thank you, Reza. Ora iso. Sudut maksimal segitiga kan 180. Cakep. Oke, coba Aksya, coba di open mic dulu Aksya. Kita ngobrol dulu yuk. Oke, Aksya, gimana? What do you think? Jadi harusnya nggak bisa, soalnya segitiga itu sudut maksimal 180 derajat. Kalau misalnya dua sudut lain ada yang besar lebih dari 90 derajat, nggak bisa, nggak mungkin. Karena jumlahnya jadi lebih dari 180 derajat. Thank you. Aksya, thank you. Kelas berapa? 8B. Oke, thank you Aksya ya. Ya, betul ya, udah jelas ya. Ya, sudut segitiga itu totally itu 180 derajat gitu loh. Kalau udah 190 derajat, ya, yang lain itu nggak mungkin 90 derajat. Pasti lebih kecil dari 90 derajat, ya nggak? Ya, nggak mungkin ya. Ya, jadi ini jelas nggak mungkin ya, jelas nggak bisa. Oke, clear ya? Segitiga sudutnya totally itu ada 180 derajat. Oke. Kalau saya tanya, nih, ini iseng-iseng aja. Segi 4 totally berapa? Di sini deh, ini kan iseng-iseng nih. Ya, kalau segitiga itu totalnya 180 derajat. Kalau segi 4? Oke. Segi 4 itu berapa? 360. Arya, please, nggak usah pakai annotate gitu. Bikin kerjaan, tau nggak? Oke, nggak usah ada yang annotate lagi ya. Thank you buat kerjasamanya. Oke, kalau misalnya saya tanya segi 7. Ayo, ada berapa derajat? Totalnya ada berapa derajat? Bisa nggak? Bingung? Atau masih ada yang berhitung? Masih mau coba nih Pak, gua Pak, gitu. Atau gini deh, segi 5 dulu, kita bakal jawab segi 7 ya. Segi 5 itu berapa derajat totalnya? $720. Segi 7 900, kita keep dulu nih Reza.
Ya. Segi 5 720. Ada yang sepakat? $720. Sayang ya, 720 itu ternyata milik segi 6. Ya, 720. Ayo dong. Iya, benar Reza. Berarti segi 7. Segi 7 benar ya, 900. Thank you Reza, gitu ya. Thank you Erli, 540 nih buat segi 5 nih, gitu. Oke. Berarti segi 10 berapa? Ayo. Segi 10 berapa? Kok diem? Ayo dong. Berarti segi 10 berapa? Dari mana 1440? Muhammad Ainul, coba Muhammad Ainul, come on. I really want to invite you. Open mic dulu, Ainul. Pak. Oke. Muhammad Ainul gimana? Menurut saya kan kaceknya itu dari segi 4, segi 5 itu kaceknya 180. Ya. Segi 4 ke segi 5 180. Ya. Dan seterusnya. Jadi menurut saya kan segi 7 ke segi 10 itu ada segi 8, 9, 10. Right. Jadi 180 kali 3, Pak. Totalnya 540. Terus ditambahin. Jadi ditambahin Sama? sama 900. Jadinya totally 1440. cakep. Thank you Nul. Ainul ya. Iya, Pak. Oke, thank you ya. Itu penjelasan yang sangat smart. Oke, cakep. Kalau gitu, segi berapa yang memiliki sudut totally itu di jumlahnya itu adalah 1800. Ayo loh, bisa nggak? Segi berapa? Segi berapa? Ayo di chat dong, aktif di chat dong. Cakep ya, segi 12, oke? Nah, tahu nggak ini materi apa? Materi pola bilangan ya, waktu semester 1. Ya, semester 1 banget tuh, ya, semester 1. Ya. Jangan annotate dibilangin annotate aja. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya? Aman ya? Oke, aman ya? Oke. Kalau gitu semuanya lihat UK6, pilih 1 nomor atau 2 nomor yang mau kita bahas. Oke. Thank you buat yang udah pilih nomor 2 tadi. Coba nomor 2, kamu harus tahu triple Pythagoras ya. Kamu harus familiar dengan triple Pythagoras. Kalau misalnya kamu pengen survive di materi Pythagoras, at least kamu memorize 2 lah triple Pythagoras, oke? Yang pertama, ya, 3, 4, 5 ini wajib hafal. Di SMP sering banget keluar, oke? Yang kedua, triple Pythagoras adalah berapa? 5, 12, 13, sering banget keluar, oke? Nah sekarang saya tanya, ini gimana? Jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Ayo di chat dong, di chat. 10? Gimana cara ngedapetin angka 10? Gimana cara kamu ngedapetin angka 10? Lima kali 2. Nah, kenapa harus 5 kali 2? Oke, Arya itu kayak pakai rumus aja ya. We don't need to imply the formula ya.
Coba. Kenapa bisa dapat 5 kali 2? Tadi yang pertama siapa sih yang nyebut 5 kali 2 tuh, saya pengen invite deh. Sabta Purba, please mute your phone gitu kan, supaya nggak capek-capek mutingnya. Tadi yang jawab 5 kali 2 pertama siapa ya? Ya, Salsabila, thank you. Ini perhatikan nih, ini kan 26, ini 24, ya nggak? Dua-duanya bisa kamu bagi 2, ya kan? Ini bisa kamu bagi 2, ini bisa kamu bagi 2. Kamu dapatnya berapa? Dapatnya 13, ini dapatnya 12, ya nggak? 12, 13, ini nyampe ke sini nih. Berarti pasangannya berapa? 5 kan? Ya nggak? 5, berarti di sini 5 kali 2, jawabannya 10 gitu ya. Oke? Bisa? Alright, bisa ya? Aman ya? Lanjut. Tadi 2, terus berapa? 6 ya? Saya malah tertarik sama yang ini, 15. Ya, 15. Nilai X yang memenuhi gambar di samping adalah... Ada yang bisa kasih ide? Ada yang berani ini? Kita bakal tahu ini nilai X-nya kalau kita tahu tingginya. Ini lah ya, tinggi segitiga nih ya. Ini berapa nih? Delapan, oke, kita masukin ke triple ya. 5 atau 8? 8 atau 5? 8 ya. Berarti kita masukin ke triple nih ya. 8, 15, 17, oke? Oke, 8. Kalau kamu udah tahu tingginya 8, oke, jawabannya 5, oke. Kalau kamu udah tahu tingginya 8, berarti ininya berapa? Ininya berapa nih? Lihat nih. Ya, ini bagi 2 berapa nih? Bagi 2 kan ini 3. Ini bagi 2 4. Berarti ini 5 kali 2, ya enggak? Berarti 10, benar. 10 itu yang hijau, ya enggak? Jadi 3x min 5 itu sama dengan 10. 3x sama dengan 15, berarti x sama dengan 75 ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya di sini? Pak, gue nggak ngerti ini gimana? Kayak ada bukan 13 akar 3, sorry, 13 akar 2 KM ya. PM yang 13 akar 3. Salah gue. PM itu 13 akar 3, berarti KM sama dengan 13 akar 2. Oke? Oke, sekarang perhatikan kubusnya. Kalau gitu saya tanya ini deh. Diagonal bidang. Diagonal bidangnya mana aja? Sebutin diagonal bidang. Ayo. Diagonal bidang apa aja? Diagonal bidang ya, bukan bidang diagonal. Diagonal yang ada ya di bidang. Diagonal bidang itu yang mana aja? Selain KM. Kan KM udah disebutin. Yang lain selain KM apa? Ayo, di chat aktif dong. Masih ingat nggak? Waktu belajar bangun ruang sisi datar, harus ingat dong. Come on. Bingung? KM, ada KM. Ada LN. Mana lagi? Ayo. Ya, cakep. NL. Terus lagi, yang lain. Banyak banget tuh. PR. Ya, cakep PR. Terus SQ
Silver Queen. Oke, SQ benar. Lanjut. QM. QM. Ya, pinter. Lagi yang lain. RQ. Wah, cakep. KQ. Oke, thank you. Dan lain-lain. Thank you ya. Oke, stop. Oke. Sekarang saya tanya, diagonal ruang. Diagonal ruang yang mana? Oke. KR. Yes, KR. PM tadi ya. Terus apa lagi? SL. Oke, cakep. Terus QN. Yes, pinter. Lanjut lagi. SL, udah tadi SL. Ada berapa? Udah ya, ada 4 ya. SM mana SM? SM kagak ya, SM diagonal bidang. RK ya, cakep. KR atau RK ya, udah ya. Menurut saya sudah cukup, alright? Oke. Bisa? Nah, kalau saya tanya, panjang SQ berapa? Panjang SQ berapa? Wah, masih belum paham berarti nih konsepnya nih. Cakep, Arya, 13 akar 2, pinter. Ya. Kalau saya tanya, panjang SL berapa? Mutiara, thank you. Sekarang kita masuk ke SL yuk. SL berapa panjang SL? Cakep, Arya, 13 akar 3 ya. Oke, Kendra, Mutiara, cakep. Udah pada paham nih, oke. Oke, sekarang rusuknya gua ganti ya. Rusuknya saya ganti ya. Rusuknya saya ganti, ini saya hitemin dulu nih. Jadinya bukan 13, tapi rusuknya itu adalah 72, ayo loh. 72, ayo 72. Sekarang pertanyaannya adalah panjang KM berapa? Panjang KM berapa? Cakep, Arya, Haikal, thank you. Early, Piro, oke. Wah, pintar-pintar nih. 72 akar 2, cakep. Oke. Kalau panjang QN-nya berapa? Cakep, 72 akar 3 gitu ya. Sekarang saya ganti lagi. Ya. Panjangnya itu bukan 13 ya. Bukan 13, tapi panjangnya itu adalah kotak. Kotak sentimeter, oke? Panjang sisinya adalah kotak. Kalau gitu, ya. Kalau gitu berarti panjang KR-nya berapa? KR-nya berapa? KR. Panjang KR-nya berapa? Kotak akar 3, cakep. Kotak akar 3, pintar. Yang familiar dengan kotak-kotaknya anak Genius Education biasanya nih. Oke, kotak akar 3. Oke, ada yang bingung? Kalau PR berapa PR? Kotak akar 2, cepet banget Early. Nah, ini keren nih, ini keren ya. Oke. Pintar. Oke, menurut saya udah cukup ya. Itu sangat membantu sekali. Thank you guys for your participation ya. Partisipasinya keren banget ya. Ada pertanyaan lagi yang mau dibahas? Atau kita bisa bergerak? Ya, kalau kamu punya pensil warna dengan warnanya sama semua, kagak ada yang double, seharusnya tuh mereka tuh jangan jauh-jauh. Ya enggak? Ya 0,3 semua. Ya meleset-meleset 0,4, 0,2 gitu kan. Tapi kamu lihat yang ungu. Ya enggak?
Ya kan? Artinya apa? Kalau dari sini seharusnya kalau misalnya ditanya nih berdasarkan hasil percobaan Brian ya. Ini berarti sebentar. Berarti gimana nih? Yang pertanyaan yang B. Oke. Berdasarkan hasil percobaan Brian ya, apakah kamu percaya bahwa sebenarnya ada pensil warna tertentu yang jumlahnya lebih dari 1? Jawaban kamu apa seharusnya? Maksudnya yang paling bisa diterima dengan akal sehat apa? Percaya, bener. Kalau misalnya ditanya, pensil warna mana yang lebih dari 1 menurut kamu? Bisa jadi hitam, ya nggak? Hitam nih pasti lebih nih, gede dia soalnya, ya nggak? Hitam sama biru bisa jadi juga gitu ya. Atau bisa jadi ini 3, ya ini bisa jadi 2 nih. Kayak gitu, sorry bukan 2 ya. Ya misalnya gitulah ya, misalnya gitu ya. Misalnya gitu, perbandingannya gitu. Bisa ya? Itu alasannya tuh itu, karena mencolok sekali peluang empiriknya di sini gitu. Jadi nalar kamu main. Oke? Bisa ya? Oke, ya udah. Thank you ya. Thank you. Alright. Oke, bisa di mute. Oke, thank you. Nah, alas sama atap itu sama, ya enggak? Iya. Udah bisa di mute tadi. Siapa? Raisa. Right, udah di mute. Loh, Jos, jangan di Jos. Ya, oke, thank you. Oke. Nah, kalau gitu alas sama atapnya sama kan? Ya kubus prisma dong, ya enggak? Kubus udah pasti prisma, alasnya persegi, atapnya persegi, jelas, ya enggak? Ya, balok juga udah pasti prisma dong. Prisma segitiga apalagi, no doubt about it, because namanya udah prisma, ya enggak? Prisma segi 5 juga gitu, ya enggak? Artinya alasnya segi 5, atapnya juga segi 5, makanya namanya prisma segi 5. Nah, tabung itu prisma juga. Prisma apa? Prisma lingkaran. Exactly, benar. Prisma lingkaran. Ya enggak? Benar. Namanya tabung. Prisma persegi namanya apa? Kubus. Ya enggak? Prisma persegi panjang namanya apa? Balok. Ya enggak? Jadi mau apa aja yang kamu ambil di situ, di dalam lemari itu pasti prisma. Pasti, kepastian itu peluangnya berapa? Minggu kemarin gue udah bilang, ini yang diharapkan sama semua cewek, kepastian peluangnya sama dengan 1. Ya enggak? Aman ya? Lalu? Habis itu yang ke samping-sampingnya semuanya dibikin segitiga kayak gitu, disilang iya kayak gitu. Belum kurang. Ya, oke. Nah, Lalu? itu totalnya Kurang. Itu totalnya ada 32. Oke, berarti NS-nya. Iya, Dari mana dapat 32? total semua segitiganya. Ya kan ini ada 1, 2, Yang 3, yang Kali 8. ya enggak? 4 kali 8, 32, ya enggak? Gitu ya. ya, Terus habis itu yang berarti NA-nya yang NT-nya berapa? 6. Pasirnya 6. 6, jadinya berapa? 6/32. Jadinya? 6/32. Jadinya berapa? 3/16. 3/16. Oke, pintar. Good job. Thank you ya. Thank you, Early. Lanjut. Ya. N kali. Ingat ya. Nah, yang udah keambil semuanya itu 72. Berarti hitamnya berapa? Enggak dong, enggak 28 dong. Enggak, bukan 28. 72N. Coba. Kalau nih contoh ya. Nah, Keija thank you, Arya thank you ya. Ya jelas ini dikurang inilah, ya enggak? Jadi N hitamnya itu N dikurang 72.
2, ya enggak? Kalau gue punya 10 kali percobaan, ya, yang udah keambil itu 6, pasti sisanya 10 dikurang 6, yaitu 4, gitu kan. Nah, ini berlaku juga, ya. Kalau misalnya ada N kali percobaan yang udah keambil 72, ya, sisanya berarti ya N dikurang 72, gitu ya. Aman ya? Nah, selanjutnya, cara mencari peluang empirik gimana? N hitam dibagi N S, ya enggak? Ini hasilnya nanti 0,4. Nah, N hitamnya itu berapa? Frekuensi kemunculan kalau itu ya, frekuensi A, benar kemunculannya, ya enggak? Frekuensi kemunculannya berapa yang hitam? Kita udah nyatakan tadi berapa? Ininya berapa nih? Yang saya highlight warna ungu ini berapa nih nilainya nih? Ayo. N-72. Nah, kalau yang warna biru berarti berapa nih? N, ya enggak? Jadi di sini N min 72 per N itu sama dengan 0,4. Oke? Artinya apa? Ya enggak? Artinya ya, kamu bisa manipulasikan secara operasi kali ini ya, dimanipulasi pakai aljabar aja. Jadi N min 72 itu sama dengan 0,4 N. Right? Dan kita punya N dikurang 0,4 N itu sama dengan 72, positif kan? N dikurang 0,4 N berapa? Ya. Ayo. N dikurang 0,4 N berapa? 0,6 N. Oke, thank you. Ya, 0,6 N. 0,6 N sama dengan 72. Berarti N-nya berapa? 72 dibagi 0,6 berapa? 72 dikali berapa tuh? 0,6 itu kan 6/10, berarti 10/6 dikali 10/6, ya enggak? Berapa tuh? 72 bagi 6 berapa tuh? 12. Betul ya, 120 ya, 120. Itu totalinya N-nya. Sekarang yang diminta apa? Peluang empirik yang warna biru. Yang biru kan 24, ya enggak? 24, berarti P biru itu sama dengan 24 per 120. Berapa tuh? Berapa tuh? 24 bagi 120 berapa? Bener ya? 0,2 ya? Gak salah hitung ya? Ya. Bisa ya? Susah nggak? Bisa? Aman ya? Susah, Pak. Oke, saya rasa sudah cukup ya, lumayan ya. Ya gitu, matematika tuh gitu. Ya matematika, kalau kamu belajar matematika harus kena sampai model soal kayak begini. Kalau belum kena sampai model kayak gitu, berarti pembelajaran kamu tuh nggak maksimal gitu. Jadi pusingnya itu harus sampai begini berkali-kali tahapan gini. Atau enggak mikir sampai ke sini. Itu tingkat tertinggi dari pembelajaran matematik, ya. Alright. Menurut saya sudah cukup. Ada yang mau ditanya lagi? Boleh minta note-nya nanti, boleh. Nanti saya kirimin di grup ya. Screenshot-nya nanti semuanya saya screenshotkan di grup. Jadi kamu nggak perlu nyata juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan? Ini terakhir kali kita ketemu ya. Setelah ini udah PAT, udah nggak ketemu lagi. Ya saya bakal ini ke sekolah lain atau nggak tahu lagi nanti apa yang terjadi sama diri saya. Alright. Oke, makasih. Oke, terima kasih semuanya. Boleh live room. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak sangat membantu, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Thank you. Thank you, Thank you. Makasih, Pak. Thank you. Makasih Terima kasih, sama-sama. Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Ya, thank you. Terima kasih, Pak. Nah.
Sampai ketemu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Aduh. Sama-sama ya. Makasih ya Pak. Bye-bye, thank you. Sama-sama, thank you. Where's PUBG?